Jumpa lagi dalam video berikutnya adalah aspek keempat dari orientasi perusahaan, yaitu dimensi agresif. Nah, kadang kita susah membedakan apa itu proaktif dan apa itu agresif. Nah, di sini saya mau mengambil dulu pengertian yang dibangun oleh konsep orientasi kebiasaan. Agresif itu adalah memiliki keinginan yang kuat untuk berkompetisi dalam menghadapi tantangan dan peluang. Nah, kalau tadi atau di video sebelumnya, proaktif itu adalah berinisiatif, kemudian tidak menunggu dan mempunyai visi ke depan. Jadi kalau kita mau melihat perbedaannya adalah dari sisi internal dan eksternal. Proaktif itu bagaimana kita memaksa diri kita untuk selalu aktif, untuk selalu inisiatif, tidak menunggu, menjawab tantangan masa depan. Tapi kalau agresif, artinya kita mesti melihat kalau pesaing kita itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, walaupun sebetulnya beyond agresif ini ada yang dinamakan kolaborasi, tapi mungkin konsep kolaborasi itu akan kita bahas pada tema yang lain, sebab kebetulan di dalam orientasi kebiasaan ini tidak membahas bagaimana pentingnya kolaborasi. Tapi saya yakin dengan kita mempraktekkan agresif aja, itu dunia usaha kita akan lebih maju lagi. Karena apa? Tidak dipungkiri banyak para pengusaha kita itu mereka mampu menginternalisasikan apa yang menjadi kekuatan-kekuatan di dalamnya, tapi mereka kesulitan untuk mengeksternalisasikan apa yang menjadi peluang-peluang atau yang menjadi kemudahan-kemudahan atau yang menjadi support di dalam eksternal usahanya. Ya, padahal kita ketahui sendiri, Jepang, ya, Jepang kalau nggak agresif, mana mungkin dia bisa menguasai dunia otomotif. Apa bentuk agresifnya? Dia jual mobil-mobilnya ke Indonesia, dia jual mobil-mobilnya ke Amerika. Bahkan Jepang itu tidak ego, walaupun Amerika itu juga punya produksi mobil, Jepang bersedia bekerja sama. Ya, Jepang bersedia mengikuti gaya hidupnya. Ya, kalau saya perhatikan mobil Amerika itu kan lebih kepada mobil-mobil yang gede gitu kan. Nah, itu Jepang juga tidak ketinggalan dalam memproduksi mobil gede. Kita lihat station wagonnya mobil Jepang itu juga sudah masuk ke dalam pasar-pasar Amerika. Nah, ini adalah bentuk-bentuk agresif mereka. Nah, kebalikannya Amerika menjual IP-nya. Ya, kalau misalnya di Amerika itu menggunakan bahasa Inggris, tapi mereka mampu produk IT-nya itu dalam berbahasa Cina, dalam berbahasa Jerman, dalam berbahasa Belanda, ya, atau dalam berbahasa Rusia. Baik mulai dari keyboardnya sampai kepada instruksi-instruksi di dalam program-program. Nah, itu kan menunjukkan agresivitasnya. Begitu juga kalau kita temukan produk Android. Ya, di Indonesia kita hanya menemukan alfabet Latin. Tapi kalau kita ke Korsel, itu tools mereka itu alfabet Korea. Kalau mereka ke Cina, mereka alfabet Cina. Ya, demikianlah mereka agresif dalam rangka merebut pasar mereka. Sehingga mereka itu tidak terkungkung dengan potensi internal. Ya, kita perhatikan, setiap ada produk Amerika itu, walaupun dilahirkan di Amerika, tapi menjadi produk dunia. Ya kan? Setiap ada produk Jepang, walaupun asal usulnya di Jepang kayak Toyota, Honda, Mitsubishi, menjadi produk dunia. Toshiba
Apa slogannya? Dunia mengakuinya, ya kan? Kemudian ada lagi yang slogannya connecting people. Itu kan artinya bentuk agresif mereka. Mereka nggak terkungkung, mereka nggak terbatas pada kekuatan internal, tapi mereka mampu dan leluasa untuk berkompetisi dalam menghadapi tantangan dalam meraih peluang. Sehingga mereka itu dapat menghasilkan bisnis yang berkelanjutan. Bayangin kayak Toyota, Honda, dan Mitsubishi itu mungkin sudah sampai ke generasi ketiga, bahkan udah hitungan 1 abad mereka berbisnis. Ya, marilah kita ambil sebuah khazanah agresif ini dari aspek keempat, orientasi kewirausahaan yang kita bisa implementasikan dalam usaha kita. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.